Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Banyuwangi sekitar tahun 1942 sampai 1945. Tapi sebelum itu mari perkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Jesse. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jesse Utami Mas Kadova, absen 18. Saya Saputri Maesa, absen 33. Saya Ayu Salut Fitaya Sifanariswari, absen 2. Saya Muhammad Jinedine Zidane Asalam, absen 25. Kedatangan Jepang di Banyuwangi pada sekitar akhir tahun 1942 disambut ramah oleh Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi. Karena masyarakat Banyuwangi dijanjikan oleh Jepang untuk diberi seperti beras, jagung, kopi, sabun, minyak tanah dan lain-lain, sehingga mereka dijanjikan masyarakat Banyuwangi itu disejahterakan hidupnya oleh pemerintah Jepang. Namun nyatanya tidak. Jepang malah mengantar ke Banyuwangi sebuah kapal yang isinya tentara Jepang, yaitu Dainippon, yaitu tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Dan Dainippon ini ditemani oleh tentara Jepang lainnya yang bernama Genpeitai atau polisi rahasia, yang awalnya menjanjikan hidup yang sejahtera, tetapi Jepang malah menghancurkan hidup masyarakat Banyuwangi pada tahun 1942 sampai sekitar 1947. Banyuwangi dihantui dengan rasa cemas, khawatir, dan rasa takut karena nyatanya Jepang lebih kejam daripada kedudukan saat Belanda. Dampak pendudukan Jepang di Banyuwangi, yang pertama ada tentara Jepang membuat kelompok atau sistem yang bernama Tonarigumi atau rukun tetangga. Sistem ini digunakan oleh pemerintah Jepang pada masa itu di Banyuwangi untuk mengawasi dan untuk mengenali warga-warganya di sekitar daerah Banyuwangi. Dan yang kedua, pemerintah Jepang mendirikan pendidikan atau sekolah, tetapi hanya ada 3 mapel wajib yang harus diterima oleh masyarakat Banyuwangi pada saat itu, dan mapel yang lainnya terserah gurunya. Dan 3 mapel wajib itu, yang pertama ada pelajaran Taiso, yaitu pelajaran senam pagi yang dilakukan sebelum pembelajaran lainnya. Yang kedua ada pelajaran Kinohoshi, yaitu pelajaran kerja bakti untuk kepentingan Jepang. Yang ketiga, pelajaran bahasa Jepang. Ada janji dari pemerintah Jepang, yaitu janji yang dimana jika 1 tahun dapat menguasai bahasa Jepang, maka siswa atau murid dapat masuk sekolah di pelayaran Probolinggo. Dampak selanjutnya adalah sebagian besar penduduk laki-laki di Banyuwangi dikirim oleh Jepang untuk pramusa, khususnya di bagian pantai selatan Banyuwangi. Para petani belambangan juga kebingungan akibat dari laki-laki yang dikirim untuk pramusa. Dan hanya itu, keperluan untuk bertani juga berkurang seperti pupuk dan lain-lain. Dari masa pemerintahan Jepang tersebut, rakyat Banyuwangi menyimpan dendam dan juga menyimpan rasa trauma. Namun terlepas dari hal tersebut, rakyat Banyuwangi juga mempelajari apa itu cara berperang dan juga pendidikan. Beberapa peninggalan Jepang yang masih ada di Banyuwangi, yang pertama yaitu Gua Jepang Alas Purwo. Dahulunya, Gua Jepang di kawasan Alas Purwo ini digunakan sebagai tempat pengintaian lalu lintas laut yang ada di Pelabuhan Muncar dan juga Teluk Pengpak. Karena dahulunya kawasan ini dikenal sebagai tempat keluar masuknya para komoditas kolonial. Yang kedua ada Gua Watudodo. Dahulunya digunakan sebagai tempat pengintaian kapal yang melintas di area Selat Bali. Dan juga pintu lain dari gua ini berada di sisi puncak yang ada di Peninggalan selanjutnya ada Gua Gerajagan, Gua Lampon,
Goa Badean. Goa Badean ini bentuknya lebih mirip seperti bunker. Selanjutnya yang terakhir itu ada SD Kepatihan. SD Kepatihan itu dulunya dijadikan sebagai markas Jepang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.